Justru orang kamu yang membatasi Allah. Bro, saya bukan membatasi, saya bicara firman, bukan asumsi. Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Dia itu juru selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia sebagai gantimu. Ya Joram, sebentar. Kamu petik ayat sana, ayat sini, tapi kamu tidak mengerti maknanya. Nah, supaya kami mengerti, kamu jelaskan, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang kacau balau. Silakan kau jelaskan. Oke, yang mana saya jelaskan? Karena ada banyak sekali ayat yang saya bacakan ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Dia sendiri, Yotevave itu sendiri. Bagaimana orang bisa mengutus dirinya sendiri? Kamu kutip ayat tadi bahwasanya Tuhan berbicara kepada Musa, Allah itu esa. Kamu jelaskan apa maksudnya esa. Jelaskan secara terperinci. Ada answernya. Oke, sip. Ya, ada banyak ayat-ayat pendukung yang menjelaskan ya memang Tuhan itu esa. Ada. Makanya dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dikonfirmasi dengan Markus 12 ayat 29. Aduh, ini siapa yang menaikkan ya? Itu betul itu. Markus Makanya 12 kalian ayat 29. hormati kami yang wanes supaya kita berdiskusi dengan benar. Jangan emosi-emosi, begitu maksud saya. Kalau berani bergabung, berani kita berdiskusi supaya teman-teman di bawah bisa melihat, bisa mendapatkan rema. Bukan kalian mengklaim, mendingan kami nggak usah naik di sini, kami dari Wanes, supaya kita berdiskusi dengan baik. Jangan kamu jelasin Allahmu itu yang esa itu bagaimana keesaan Allah itu. Bukan kamu langsung esa terus langsung mati. Keesaan itu macam mana? Kamu jelasin. Kalau makan mandi, kamu kalian keluar. Jelasin di kolam. Mau jelasin bagaimana? Itu dari ayat pertama sampai itu sudah menjelaskan Tuhan itu esa, tidak ada. Itu ajaran doktrin dari hasil dari konsisten. Bapak itu Allah. Bapak itu Allah. Oke, Yesus firman itu Allah. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Firman Roh Kudus itu Allah. Bagaimana? Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu kan pekerjaannya Allah Bapa. Saya tanya, Allah itu dia Allah bukan? Udahlah, ini pertanyaan pertanyaan anak-anak ini pertanyaan orang. Kenapa kamu bisa jawab sederhana itu? Mutar-mutar bagaimana? Yesus itu adalah Allah Bapa yang kekal. Itu banyak ayat. Enggak. Saya tanya, Bapak itu Allah? Ya Bapak itu Allah sendiri. Firman itu Allah? Kenapa? Firman itu Allah? Firman itu dia yang datang dalam wujud manusia, tetapi dia adalah Allah Bapa sendiri, Yotevave. Nah, apa yang menjadi persoalan di sini apa? Saya tanya. Kan Koram, setiap kita mengingat ya peristiwa salib, betul? Kan puncak semuanya ada di salib ya, betul Koram? Betul, makanya kan kita memperingati, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Dia Tuhan bukan manusia. Ini lagi bicara puncaknya Yesus tuh. Nah, di atas kayu salib ada satu pernyataan Yesus yang berkata, "Ya Bapa, Davis, dia datang ke dunia ini dalam wujudnya karena dia menciptakan kita ini serupa dan segambar seperti dia. Makanya dia datang seperti dalam wujud itu ke badan dia. Ya dia itu saya tanya sendiri. Ramdel, itu yang datang Allah atau Firman yang datang? Yang datang kan dia. Ya dia siapa? Ya Firman Allah apa Allah? Ya, Firman atau Allah? Allah yang datang dalam wujud manusia, tapi dia Yotevave sendiri. Firman yang datang. Coba baca Yohanes 1:14. Siapa yang datang di situ? Coba kamu baca. Apakah Allah atau Firman yang datang di situ? Coba baca Yohanes 1:14. Iya. Tunggu.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Memang betul. Apa yang salah? Siapa yang datang Tetapi jadinya? Siapa Iya, yang datang? dia sendiri Allah Bapa yang datang dalam wujud manusia. Tetapi jangan, bukan konteks itu tiga di dalam satu. Allah bukan Bapa. Berarti menurut Yohanes bukan Anak firman bukan yang Bapa. datang. Bagaimana? Bukan firman yang datang. Firman yang datang, tapi dia sendiri. Jangan kita membatasi. Nggak bisa Anda bedakan firman dan dia sendiri. Nggak bisa Anda bedakan. Aduh, udahlah terserah Bisa nggak kalian. dibedakan firman dan Bapa itu? Jadi begini ya, Yohanes menghilangkan perjanjian di salib. Yohanes menghilangkan anak. Itu kegagalan Ya, Yohanes. Yohanes enggak percaya Yesus itu inkarnasi manusia. Ya, dia menghilangkan semuanya. Iya, benar. Nggak ada begitu, saudaraku. Kalau bicara juga nubuatan, Yohanes ini menghilangkan esensi nubuatan itu. Dan isi nubuatan itu, Yohanes menghilangkan. Kuram. Orang tahu perbedaan Kuram. antara Makanya, Allah dan Elohim. makanya wajarlah teman-teman, kita semua wajar. Karena Yesus sendiri berkata kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Jangan aku, dia jauh-jauh telah dulu. melihat Bapa. Jangan jauh-jauh dulu. Mana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. kamu Bukan jauh-jauh, saya bicara firman. kamu sebentar angkat ayat aku mengutus aku. Sebenarnya kamu angkat ayat Yesaya, sebentar lagi kamu angkat. Sekarang permasalahannya yang datang itu siapa? Firman atau Allah sendiri? Makanya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Yang datang Bisa itu saya siapa? Klora Deo, yang datang itu siapa? Pertanyaannya itu. Iya, yang datang dia sendiri dalam yang wujud menjadi yang- menjadi manusia si ayat bukan Pak, bukan persoalan menjadi manusia atau itu wujud aslinya. Nanti kita semua akan ke surga, nanti kita lihat itu siapa dia. Karena dia menciptakan kita serupa dan segambar seperti dia. Orang, dia datang dalam kalau wujud. Allah datang sendiri langsung menjumpai kita, kira-kira sanggup nggak kita menghadapinya? Itu zaman, itu logika kamu bicara begitu. Jangan kau Ya, batasi. kalau Allah Maha dia kuasa langsung datang kepada kita, tidak melalui firman-Nya, sanggup nggak makanya kita kan makanya menghadapi- kan tahan makanya dia kita di datang hadapannya? betul saudara, makanya dia datang di dalam perdamaian, mendamaikan kita dengan dia. Jadi nggak bisa kamu jelaskan yang datang itu firman atau Bapa sendiri. Nah, Bapa dia sendiri menghilang- dalam bentuk firman. Pada mulanya ada firman itu dia bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa Iya, sendiri. Bapa dan firman nggak bisa kamu bedakan nggak? Waduh, ini Bisa muter-muter. nggak kamu bedakan Bapa dan firman? Kurang lagi ini ketika dia bawa itu, dia menghilangkan lagi perjanjian. Enggak begini, teman-teman, begini sini. Oke lah, kita berdiskusi dengan santun ya. Saya bertanya, ya barangkali kan dari penjelasan teman-teman saya bisa memahami, ya kan? Saya bisa mempertimbangkan. Itulah fungsi dari kita berdiskusi, bukan memaksakan. Gitu loh maksud Hilang saya. lagi hilang lagi perjanjian Allah. Apa? Saya tidak menghilangkan perjanjian Allah, tidak, Oke. teman. Kalau Anda tidak menghilangkan perjanjian Allah, ya, saya mau Coba tanya. jelaskan supaya saya tanya. Sobat jelaskan, bukan balik bertanya seperti Anda itu mendikte saya. Janganlah. Bukan Kalau mendikte. Anda punya pemahaman, tolong kita diskusi. Barangkali saya Kalau dapat kamu nggak pemahaman yang menghilangkan baru. perjanjian, ya perjanjian Allah, mengapa kamu mengatakan Allah sendiri yang datang? Nah, ini teman-teman Muslim di bawah pada ketawa kita semua, betul. Iya. Karena Mereka sebetulnya ketawa kepada kita akibat ulah-ulah Yohanes dan Deo. teman-teman Muslim itu, kalau kita menjelaskan Yesus itu adalah Bapa sendiri, tidak ada mereka mau kritik-kritik kita. Yang menjadi membingungkan mereka, masa seorang manusia kita sembah. Itu Kamu yang jangan membuat teman-teman Muslim kemana-mana. itu Jangan. tambah bingung. Kita tidak terjebak pun dengan Muslim itu. Ini ya koram, saya kasih kamu 3 ya. Allah itu roh, Anda setuju nggak? Ada ayatnya.
Tahu Pak. Terus Ya. Allah itu tidak berubah, ada ayatnya. Iya. Tidak seorang pun yang dapat melihat Bapa melainkan anaknya yang menyatakannya. Iya, Oke, betul. kita tidak boleh langgar dari ketiga ini ya. Kamu nggak boleh langgar, aku nggak boleh langgar. Karena apa? Karena ada ayatnya. Nah, jika Anda menyebutkan Allah yang Bapa itu menjadi manusia, dia berubah nggak? Enggak, dia tetap tidak berubah. Tapi Allah itu roh. Apanya nggak berubah? Allah itu roh. Terus? Terus apa? Makanya jangan nanti kita bisa terjebak loh di dalam. Terjebak akibat pemahaman Gini, apa kolom? Tadi kan kamu bilang Allah itu roh, Allah tidak berubah. Ketiga kayak apa? Tiga itu nggak boleh dilanggar ya. Tadi seperti host mengatakan tiga itu. Nah, ketika Allah ketika Allah menjadi daging, berubah nggak itu? Maksudnya bagaimana? Ketika Allah menjadi daging, ya tidak berubah. Berubah. Tidak merubah ke Katanya Allah itu roh, tapi dia menjadi daging. Berubah nggak? Allah yang tadinya roh itu, Allah yang tadinya roh itu yang tidak kita bisa lihat, ya kan? Sekarang manusia bisa melihat. Itu berubah nggak namanya? Makanya di dalam dia memperdamaikan manusia dengan. Iya, nggak gue tanya, gue nanya berubah atau tidak, gitu-gitu aja, berubah atau tidak? Iya Allah yang berubah, tadinya roh. tetap berubah, Nah, tetapi berubah, tidak tapi menghilangkan melanggar. keilahiannya Melanggar sebagai ketiga. dia sama sendiri. Kasih tahu. Makanya Allah janganlah. tidak pernah berubah. Katanya Allah tidak pernah berubah dalam dia. Ya kan ada lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak Ya, berubah. betul. Tapi tidak yang itu, ya, tapi Tuhan itu yang Yesus berubah tidak menjadi- berubah dulu sekarang selama-lamanya dia tetap Yotevate. Aku adalah Alfa dan Omega. Kok dia menjadi berubah? Jangan kita seperti orang Arab yang memperbahalakan tiga Alata, Al-Usa, Al-Manat. Seperti bahasa Yunani. Berarti si Deo ini Dewa udah Zeus, melanggar Dewa tiga yang Poseidon, tadi kasih Dewa tuh. Abel. Kan tadi Dia nggak tahu apa yang dia ngomongin. Seperti ajaran Trimurti, tiga dewa, tiga Nah, Tuhan. nah. Makanya itu kita jangan itu ajaran Tritunggal itu hasil dari bapak-bapak gereja. Nah. Indonesia. Jangan bawa doktrin untuk mencampur Kau gagal adukan paham dalam Tritunggal, konsep Tritunggal. Baik. Koram. Baik. Saya kasih pandangan ke Pak Coram. Betul Pak itu Coram. di bawah di Bahwasanya- muslim pada ketawa. Iya, dengar dulu ya, dengar baik-baik. Betul sekali bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Allah Elohim yang tidak pernah berubah. Sama sekali dia tetap untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Yes. Namun apa yang Bapak jelaskan tadi itu sudah betul, tapi harus diluruskan. Jadi, untuk mengerjakan suatu penebusan, dia menyatakan diri. Sudah betul yang kau bilang bahwa menyatakan diri dalam keadaan sebagai manusia. Sudah disampaikan sama Humnoi dan Bapak sudah mengakui. Puji Tuhan, itu yang benar. Ya, Jadi karena jangan saya- perang ayat. Karena Jangan bukan saya lihat. saya menerima apa yang Anda jelaskan. Saya menerima dan saya Dio, sekarang satu pertanyaan dari saya, Dio, satu Saya- pertanyaan. Tadi intinya kamu saya tadi nggak kamu mau menyanyi, menjadi tadi antikristus. sebentar. Karena Enggak, ya. antikristus itu dari dalam Dengar dulu, Dio. yang tidak mengakui Tuhan Ya, Yesus Dio. Kristus itu sebagai Allah Bapa. Saya Dio. meninggikan Tuhan Yesus Dio. Kristus. Saya tanya satu nih. Tadi kamu nyanyi kan Tuhan Yesus tidak berubah. Saya kasih pertanyaan. Apanya yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Ayo coba jawab. Keilahiannya sebagai Sang Bapa. Apa? Ketika dia naik ke surga, kita memperingati kan, ketika kita makan dan minum cawan ini, kita memperingati tentang kematian Tuhan. Nah, dia sendiri yang adalah Tuhan. Berarti eksistensinya sebagai Bapa ya. Konsisten kamu ya Koram Dio. Jadi begini bro, keilahiannya Bapa itu betul. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Ya, setuju. Yang dia miliki. Bapa yang kekal. Kenapa Yesus itu
dalam keilahiannya dia Bapa yang kekal, karena dia itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yes, Dan amin. Yesus Betul, setuju. berkata, aku menyertai kamu, Bapa kita semua, sampai kepada kesudahan zaman. Itulah keilahiannya Bapa yang kekal. Begitu. Ya. Jadi jangan suka Itu- di framing. Bukan, setuju, saya setuju. Makanya kan dijelaskan juga, ditegaskan Sakaria 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya, yaitu Tuhan Kamu kan Yesus bilang- Kristus. Kamu mengatakan tadi Koramdeo bahwa eksistensi Yesus sebagai Bapa ya, betul ya? Ya, saya mau tanya, yang bekerja di salib, ya, apakah Bapa terus anak kemana? Sudah lama itu logika Anda yang bertanya sebagai manusia. Makanya Kemana? semua kita diingatkan Efesus 1 ayat 17 dan meminta anak kepada kemana? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kita semua roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini kemana? Anak ini kemana? Udahlah. Nggak ada perlu karya salib dong kalau Yesus Bapa, Koram. Bentar, Anak ini Davis. kemana? Davis. Ayat yang baru kamu bawa apa? Koran tadi? Coba sebutkan sekali lagi. Yang Efesus itu. Efesus 1 ayat 17 Ya, dan pelan. meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Siapa Kristus. yang meminta? Dan Allah kita, Tuhan Allah kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Bukan Ya. yang Tunggu, awal dulu kamu ulang dulu Apa, pertanyaanmu. maksudnya apa ya? Ulang dulu pertanyaanmu. Ulang dulu apa ayat itu. Udah, coba Anda bacakan. Suruh baca, Anda baca saya baca aja. tadi. yang benar, baca yang benar, Eh, baca yang benar. Ini bicara tentang pengertian tentang kemuliaan Jangan Kristus. ngadi-ngadi lu. baca ayatnya dulu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Baca yaitu yang Bapa benar. yang mulia itu, Benda-benda aku Dari buka supaya pertama, Ia dari ayatnya. memberikan pertama. kepadamu roh hikmat. Ayat apa? Dari Ayat apa? Dan kalian seperti orang bebal Ayat apa? berdiskusi, tetapi udahlah, Ayat apa? 1 Korintus berapa? baca itu Efesus 1 ayat 17. Bentar. Baba, Kamu bilang jangan baca emosi, itu. tapi kamu emosi. Bukan, saya sudah baca. Ngapain bilang Efesus. baca yang benar? Emang saya nggak bisa baca. Efesus. 1 ayat 17. Efesus 1. Emang nggak bisa baca lu. Efesus berapa Kolar? Udah 10 kali saya bilang, Pak. Efesus Efesus 1 1 ya, ayat 17. 1 ayat 17. Saya baca ya. Ya, Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Itu yang Toh, mem- ya dan itu ya- apa ya- dia Tuhan yang Yesus meminta Kristus? siapa ini? tunggu. Yang poin di sini Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Bos. Bentar, kita harus baca dari awal. Dan Sabar dulu, meminta pelan-pelan. yang meminta kepada Allah itu siapa? Kita semua meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Dia yang Bapa yang mulia itu. Waduh, pertanyaan Anda berarti tidak memahami. Udahlah, jangan Anda Bukan memahami, kamu yang salah baca itu. Coba pelan-pelan baca Pak Musa. Pelan-pelan baca Pak Musa. Dan meminta kepada Nggak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa itu Bapa yang pribadi mulia dua itu. nggak? Satu dong. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu ada penegasan, yaitu Bapa yang mulia Allah itu. Bapa kita. Anda harus baca dengan benar. Bagaimana? Coba. Nah, ini kan kalian terjebak sendiri di ayat ini. Makanya memahami itu harus perlu ada roh hikmat. Ini mah. Dan wahyu. Woi, ini udah makanan biasa ini. Udah Baca Quran. makanan biasa ini. Baca sampai habis ya. Coba. Udahlah, kalian baca. Itu masih banyak ayat-ayat yang saya kasih supaya jadi pembelajaran buat kalian. Ah, itu udah basi ayat yang begini, Bro. Bener. Basinya kenapa? Kamu ngemis dengan ayat ini, kamu ngemis ke seakan-akan kamu minta
Yesus adalah Bapa itu. Nggak Ini ada kan yang mau ngemis-ngemis, nggak ada yang ngemis-ngemis. Saya bicara dari Ayo coba kita buka, coba Bang Devis buka bos. ini Bang Devis. Dari Baca tadi pelan-pelan, saya pelan. berbicara bukan Baca narasi, pelan-pelan. tetapi firman yang saya perkatakan. Koram. Iya. Aku baca sekali lagi Bacanya ya. pelan-pelan. Ini baca dari Baca ayat pelan-pelan. 16 ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dalam doaku berarti ini siapa yang dalam doaku ini? Ku ini siapa? Paulus. Udah. Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Terus. yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa. Iya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu dia Bapa sendiri, sudah ditegaskan. Mana? Ya itu mana? Ya kan ngemis kan? Lihat tuh, lihat ngemisnya. Benar-benar ngemis kamu. Hati-hati kalian jadi anti Kristus loh, hati-hati, saudara. Kamu yang nggak percaya. Coba sekarang saya tanya. Yang saya tanya itu Yesus lahir, itu yang lahir Bapa atau Udah anak? aja, enggak usah dulu kemana-mana. Ini kita fokus di Coba. Kalau Ya udah, kamu itu kalau kamu ngemis di situ. konsisten, kita bawa ke ayat mana aja kamu bisa jawab. Iya, benar bro, Iya, kan? betul. Iya, Itu gua di sini sudah jelas Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Apalagi yang kalian mau perdebatkan di Ya. sini? Coba. Tadi Efesus berapa tadi, Pak Bosa? Nah, itu kan penasaran kan semua, makanya baca. Efesus 1 ayat 17. Baca supaya memiliki hikmat yang benar, minta Roh Kudus. Aku udah bosan baca ini karena kamu nggak ini ini cuman ngemis-ngemis doang ini ayatnya. Nah, itulah Efesus itulah bahaya itu yang 1 ayat 17. Iya, kamu ngemis minta supaya supaya Yesus jadi Bapa. jangan Nah, sampai dan dia- meminta kepada, nah ya dengar, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Ya itu, udah situ Iya, kan? jawabannya. Tuhan Yesus Kristus yaitu adalah Bapa yang mulia itu. Apalagi itu sudah jawaban kesimpulan diskusi kita. Baca ayat 20 loh. Nggak bisa bro, Aduh. nggak bisa. Kamu Apanya ada di kayak hidup? mana Kalian juga. mau membenarkan pemahaman kalian mau pakai apa? Enggak, gini ya. Sekarang saya tanya, saya mirroring sama kamu nih. Saya mau tanya, kalau memang ini ayat kamu bilang itu Yesus, pemahamanmu adalah Yesus adalah Bapa. Dari Anda Ya, berkata-kata, orang bisa dengar. jangan Anda Dengar. sombong rohani. Dengar dulu. Anda bilang Anda sudah bosan. Kalau Dengar dulu, firman tidak dengar ada dulu. kata bosan, teman. Dengar Berarti dulu. Anda, Iya, masa firman oke. Tuhan kau bicara kau sudah Sekarang, bosan? sekarang begini, kalau Anda sebentar, kalau kamu memang punya pemahaman yang Yesus adalah Bapa, betul nggak? Yesus adalah Bapa. Betul. Buat kamu. Betul nggak? Betul. Betul. Sekarang buktikan bahwa Yesus sendiri yang berkata, "Aku adalah Bapa" itu secara tertulis di Alkitab, bukan tafsir ya. Tertulis saya minta. Aku adalah Bapa sang sumber itu. Silakan. Tertulis ya. Tertulis, ingat tertulis bukan tafsir. Iya, buktikan. Ayo buktikan. Kan itu kan pemahaman kamu. Saya ikutin kamu, tapi saya minta bukti dulu. Ayo, silakan. Bukti apa maksudnya? Gini aja Bukti buktikan ayat Yesus yang benar- mengatakan bahwa Yesus mengatakan, Ntar dulu pak, biarin saya kejar dulu dia nih ngeyel dari tadi soalnya. Ya, Yesus adalah Bapa itu betul nggak? Betul. Yesus adalah Bapa itu bukan. Nah, yaudah sekarang buktikan di mana ayat yang tertulis, Banyak, Yesus mengatakan banyak, sendiri, "Aku banyak. adalah Bapa itu Banyak. sendiri." Yohanes Bukan 14. tafsir ya. Sekali lagi bukan tafsir ya. Coba tafsir itu. Yohanes 14 Tafsir. 8. Kok tafsir? Tafsir. Ah. Tafsir. Iya, tafsir Udahlah. itu. Udah izin ya teman-teman, makasih sudah diskusi ya. Nggak Saya bisa kan? mau sebentar Nggak bisa kan? lagi. Nggak bisa kan? Bentar dulu, Bapak nggak Nggak usah turun. bisa. Aduh. Karena nggak akan ada lu sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bakalan ada. Pak Coram, seharusnya jangan di itu, kita luruskan otaknya supaya
Kalau kita jebak dia ya susah. Jadi Pak Koram, kamu membawa Efesus 2, jawaban itu sebenarnya ada di ayat 20 saya baca ya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Itu aja kok jawabannya. Kamu, karena Wanes ini selalu memotong Efesus ini, nggak bisa itu, hanya satu ayat ini. Ya itu kan isi doa Paulus ya untuk orang-orang yang ada di Efesus. Makanya begini, coba kita pakai strategi atau metode, kan mereka orang buta yang dituntun oleh orang buta. Nah, ketika kita coba misalnya ini contoh, orang buta ini kita bilang, ayo Pak, saya antar ke rumahnya. Nah, yang bekerja di otak orang buta ini, instingnya. Jadi ketika instingnya bekerja, dia sudah membuat pagar, curiga. Tapi kalau kita coba mengalihkan dia kepada sesuatu yang tidak bermain instingnya, kita bisa tuntun. Jadi kita matikan instingnya dulu, tapi kita luruskan pemahamannya yang buta itu. Ngawur. Coba secara itu gramatikal bagaimana sih ayat ini, Bang Davis? Mau makan dulu Pak, soalnya udah mau makan. Oh ya. Oke. Enggak, aku penasaran secara gramatikal bagaimana nih ayat. Lagi nyetir sih, kalau nggak nyetir aku mau buka secara teks asli. Ya, ini saya melihat ayat ini seperti ini, tapi kita semua kan punya reumah tersendiri dari Roh Kudus ya. Jadi ini kan ayat ini berbicara mengenai doa Paulus. Nah, doa ini adalah merupakan permohonan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dengan mengakui Allah sebagai Bapa yang mulia yang kita akui di dalam Trinitas kita, yang juga merupakan Tuhan dari Yesus Kristus. Jadi frasa ini sebetulnya menguraikan tentang penekanan hubungan antara Bapa dan Anak. Jadi frasa ini menekankan bagaimana hubungan Bapa dan Anak. Itulah teologi yang dibawa oleh Paulus kepada orang yang ada di Efesus. Karena kan mereka itu manusia bercampur ya. Artinya suatu kelompok yang bercampur, ada yang Yahudi, ada yang orang Yunani, dan ada juga orang yang lain. Sehingga si Paulus ini kan cukup pintar ya. Jadi dia membawa cara berpikir mereka mengenai siapa anak Allah, siapa sang sumber itu, kepada orang-orang yang ada di Efesus. Memang ayat ini kalau saya lihat cukup berat. Kalau hanya dipahami sepintas, kita nggak akan menemukan pengertian yang benar. Coba, Davis. Jadi teks aslinya begini. Christ the Father of Glory. The Father of Glory. Christo ho Pater tes doxes doe himin.
Oke, 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 oke. Ini sebenarnya nggak salah itu, nggak salah, maksudnya means-nya yang salah, means-nya aja yang salah, bukan cara. Memang bahasa Indonesia tuh penulisannya begitu, aslinya nggak begitu, means-nya nggak begitu.